Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk, ambil tempat duduknya. Waalaikumsalam. Iya. Ambil tempat posisinya ya. 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 Lu masuk ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, semangat ya. Apa kabar hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah. Iya, sehat. Sebelum ibu belajar kasih materinya, ibu mau kalian menyiapkan dulu kelasnya. Pimpin ketua kelas naik untuk berdoa dulu nak. Ayo silakan ke kelas berdoa ya. Pimpin sebelum kita belajar harus berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Dengarkan namanya ya. Andi Anissa, Andi Mama Sadi, oh ya, Andi Nova, Hadir Bu. Abdul Ghani, Aritsa. Sebelum masuk materi, ibu mau kalian salah satu memimpin di depan untuk menyanyikan lagu nasional kita. Ibu mau tunjuk Pratiwi. Kenapa ibu suruh menyanyikan lagu nasional supaya kalian itu punya rasa cinta terhadap tanah airnya, ya, menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap diri kalian. Silakan pimpin dulu, kita nyanyikan lagu nasional ya. Ya. Indonesia Raya. Bu, dari Pancasila boleh. Ya. Teman-teman. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu akan memaparkan materinya ibu itu tentang demokrasi, ya. Ada di slide di atas itu tentang macam-macam demokrasi. Nih, macam-macam demokrasi. Demokrasi dipakai suatu negara dengan macam-macamnya. Jadi mengenai macam-macam demokrasi dapat, ya, mana? Kalian bisa baca ya. Dapat dikelompokkan dalam beberapa pembagian antara lain sebagai berikut. Macam-macam demokrasi berdasarkan penyalahgunaan kehendak rakyat. Demokrasi langsung, pengertian demokrasi yang langsung adalah demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk mengambil keputusan terhadap suatu negara. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Boleh kalian lanjut membaca demokrasi langsung. Ibu mau Reva baca dulu nak. Baca dulu. Yang mana? Yang demokrasi langsung ya. Ya, nih. Demokrasi langsung. Pengertian demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendak mereka. Itu ya, pengertian demokrasi tidak langsung. Oke, selanjutnya Ibu mau Ivon baca macam-macam demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Baca saja sampai demokrasi gabungan ya.
Demokrasi formal. Pengertian demokrasi formal adalah demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Demokrasi material. Pengertian demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Demokrasi gabungan. Pengertian demokrasi gabungan adalah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Ya, makasih ya Ivon. Selanjutnya Ibu mau baca Eka Puspita. Itu baca macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologinya ya. Pengertian demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Demokrasi liberal di mana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, di mana pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi komunis. Pengertian demokrasi komunis adalah demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah. Demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila berdasarkan dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan yang dianut Indonesia. Surat tadi yang dibacakan oleh Eka macam-macam demokrasi Berdasarkan prinsip ideologi ya. Ada berapa Nana? Antara lainnya? Ada 3. Sebutkan salah satunya. Yang ketiganya? Demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal, ada komunis, dan demokrasi Pancasila. Ada 3 ya. Iya, ibu-ibu yang buatkan. Ada kertas. Ini kasus yang mana kalian? Ini. Kalian cari ya, sesuai dengan kelompoknya. Terus, dari sini tulis. Iya, bisa dari atas ya. Terus kelompok 3 ya. Ini cari penyebabnya. Apa penyebabnya? Pada era Orde Baru banyak terjadi penyimpangan kekuasaan di era Presiden Soeharto. Kalian cari, bisa cari di Google-nya, bisa cari di data bukunya. Ya, sebentar presentasi di kelompok 3 ya. Ivon kerjakan sama temannya. Ya. Ya, bantu temannya. Ini kelompok 4 ya. Jangan lupa tulis anggotanya ya. Nama kelompoknya, anggotanya. Terus ini ya, masalahnya yang mana? Masalah yang ini ya. Ini masalahnya tentang dampak yang terjadi ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu sepahaman. Itu kalian tahu bagaimana kerjasamanya mereka ya. Jangan lupa kalian cek situ. Ya. Ibu nama panjang. Nama panjang boleh, nama pendek juga singkat, yang pendek-pendek saja ya. Ini kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Sudah paham yang kelompok 3 mana masalahnya? Yang ini Ibu. Iya. Cari siapa penyebabnya? Iya. Ini penyebabnya Ibu. Oke, kalian tuangkan di sini. Jangan lupa nama kelompoknya dengan anggota kelompoknya. Ya, selesaikan. Yang lain harus saling kerjasama ya di antara kelompoknya. Ini sebentar kalau presentasi sebut nama anggotanya ya. Semua ini. Ya naik nanti yang presentasi. Tidak apa-apa. Nama kalian sekali di kelas tuh. Ya, sesuai namamu di kelas. Oke. DPR mana sih yang mau dilengser? DPR mana?
sudah kaya korupsi. Tidak boleh. Iya. Terapi baru, terapi. Kembali deh. Oke, kalau kalian sudah selesai, boleh Ibu tunjuk ya, yang mana sudah siap untuk mempresentasikan kelompoknya. Ya. Kalian itu bukan untuk kita kan saling membantu. Jangan kalau kerja kelompok itu pada saat temannya naik, kalian tidak boleh saling menjatuhkan, ya. Harus saling membantu, beri masukan sama temannya saja ya. Kalau ada syarat, ini saya punya kelompok ini, jawaban saya seperti ini, ya, seperti itu. Sudah Ibu, ada 4 penyebab dari pemerintah membungkam. Yang mana? Yang ini kalian harus lingkari yang mana? Kasusnya yang mana? Yang pertama ya, ini. Yang pertama. Cek saja. Ya. Tandai. Kelompok 3 itu tandai kasus apa yang kalian angkat ya? Oh iya, Bu. Kamu juga kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Jawabannya yang mana? Kalian sudah cari? Tuh, saya cari temannya di YouTube saja pasti ada. Ya, cari literaturnya di situ. Ini kalian centang kasus masalahnya apa? Nih jawabannya di atas ya, boleh. Ini. Kan. Siapa? Kalian sudah tentukan tidak ketua kelasnya? Ketua kelas, ketua kelompoknya masing-masing. Sudah. Ini ya, harus tentukan ketua kelompoknya. Ya, pun susah, bacakan saja itu moderat. Ya, seperti biasanya kita kan selalu kerja kelompok. Saya kerja. Ya, boleh. Ya. Sudah sampai di mana? Sudah hampir selesai, Ibu. Cari jawaban sebanyak-banyaknya, ya. Bisa kalian dapat di mana? Sumbernya ya, sumber. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mutia Fikri Ashifa, saya Nur Fadila Ismail, saya Nur Prati Ahmadi, saya Makrira, saya Nela Fadila. Untuk masalah pada era Orde Baru banyak terjadi penyimpangan kekuasaan. Penyebab pertama akan dibacakan oleh saudari Nur Fadila. Jadi penyebab pertamanya ialah dominasi otoriter di mana kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat dan presiden. Jadi penyebab keduanya yaitu kontrol politik yang ketat dan kurangnya mekanisme pengawasan independen menciptakan lingkungan untuk mengambil desa dari semuanya gitu. terjadi tanpa adanya Karena tapi kan kok ininya kalau dikode agak buram mungkin kayak gini praktik nepotisme di mana penempatan keluarga atau orang terdekat dari Presiden Soeharto menempati posisi penting. Yang keempat, korupsi yang merajalela karena posisi orang penting tersebut ditempati oleh orang yang tidak amanah.
Dan yang terakhir yaitu karena adanya ketidakbebasan politik dan pembatasan kebebasan berpendapat yang menyebabkan terjadi pencegahan terhadap kritik rezim yang pada akibatnya memungkinkan terjadi praktik-praktik penyimpangan kekuasaan terus berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada yang menanggapi tidak? Tidak, kelompok yang di atas. Ada tidak? Kelompok 2, bagaimana? Ada tidak pertanyaan buat kelompok? Silakan ya. Rehan, mau kasih tanggapan atau pertanyaan buat kelompok? Tidak ada. Yang lain? Arisa, kelompok 1. Silakan kasih pertanyaan buat kelompok. Baik, perkenalkan saya Adil Muhammad dari kelompok 1. Saya ingin menjawab dari pernyataan kelompok 2. Apa dalam pernyataan kelompok 2 itu disebutkan kata otoriter? Nah, bisa dijelaskan apa itu kata otoriter? Sekian dan terima kasih. Ada lagi? Yang ada pertanyaan selain kelompok 1? Oh, tidak ada. Ya. Jadi Alisa, otoriter sependek pengetahuan saya, di mana otoriter itu adalah gaya kepemimpinan seseorang, di mana seseorang tersebut tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain. Jadi dalam dia berkuasa, hanya dia menganggap bahwa hanya pendapatnya lah yang paling benar. Itu adalah otoriter. Intinya dia tidak mau dengar pendapat orang lain. Sudah. Ini gambar ya. Otoriter kan sistemnya terbentuk dari penguasa saja. Apa yang dilakukan penguasa itu semua harus sesuai dengan mereka kepada rakyatnya ya, tanpa mendengar. Seperti itu otoriter. Ya. Oke. Sudah, masih ada lagi? Masih ada yang mau pertanyaan buat kelompok 3? Ya. Oke, kita beri aplaus untuk selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai akhir-akhir ini sering terjadi demonstrasi aksi unjuk rasa oleh sekelompok masyarakat. Menurut faktor yang pertama adalah kekecewaan mahasiswa dan masyarakat pada kinerja elit politik yang buruk dan terjadi secara berulang. Kekecewaan mahasiswa dan masyarakat itu misalnya terhadap praktik korupsi yang terus-menerus dilakukan elit politik. Bagaimana rakyat tidak kecewa? Datanya di KPK dan ICW menyebutkan 61% lebih kasus korupsi dilakukan elit politik. Faktor kedua yakni cara-cara aparat penegak hukum dalam menangani berbagai problem di daerah dalam menggunakan cara non-persuasif tapi kelak kali ini membuat emosi rakyat di daerah mengalami eskalasi. Faktor ketiga seperti diungkapkan UP3 teknik politik yang nampak mementingkan kepentingan kelompok oligarki politik dibandingkan kepentingan rakyat. Menurutnya hal itu tercermin dari rancangan undang-undang yang bermasalah seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah disahkan dinilaikan melemahkan KPK di sejumlah pasal, misalnya terkait izin penyadapan dari Dewan Pengawas. Faktanya Undang-Undang KPK, RKUHP dan RUU Ketenagakerjaan membenarkan itu. Watak elit politik yang mementingkan kelompoknya membuat kekecewaan semakin akumulatif di mulutnya. Ada tidak pertanyaan dari kelompok? Kelompok. Dia punya Jadi saya mau bertanya, apa manfaat dari aksi unjuk rasa kepada para sekelompok masyarakat? unjuk rasa. Ya. Menurut saya itu manfaat unjuk rasa
itu dilakukan oleh mahasiswa karena untuk menyampaikan perasaan mereka terhadap ketidakadilan pemerintah kepada rakyatnya. Itu merupakan pendapat kalian, dia ya, mahasiswanya, bukan mengeluarkan aspirasi apa yang sebenarnya yang terjadi. Jadi pemerintahan dalam mengakui sebagai peserta yang ada di masyarakat, maka mahasiswa kalau merasa merugi atau tidak sesuai akan berhati jangan sampai ditunggangi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ya selanjutnya. Sudah, maksudnya ya, sudah ya. Ya, apa sebenarnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang dampak yang terjadi ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif selalu berpemahaman. Jadi dampaknya yang pertama yaitu dapat menghasilkan keseimbangan. Kekuasaan yang sehat dalam pemerintahan. Yang ketiga, perlu dicatat bahwa semua ini juga harus dijaga agar tidak menjadi Nah, yang keempat itu terhadap perbedaan pendapat yang konstruktif dapat memperkaya kebijakan dan keputusan. Saya katakan semuanya. Kasih pertanyaan, makan pertanyaan. Ada tidak? Ada yang mau pertanyaan tidak untuk kelompok terakhir ini? Iya. Satu lagi? Ya, Amira. Silakan ya. Ada dua pertanyaan. Tiga. Kelompok terakhir tiga penanya. Perkenalkan, saya Binalia dari kelompok 1 ini bertanya. Pada penyebab yang keempat tadi menyampaikan ada pendapat konstruktif. Apa itu pendapat konstruktif? Siapa lagi yang Arya ya? Pertanyaan terakhir, apa perlu pembagian kekuasaan Indonesia? Pembagian kekuasaan di Indonesia sangat penting karena melibatkan tiga lembaga utama. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan lembaga demokrasi. Silakan duduk ya. Oke. Silakan duduk dulu. Oh ya. Ada 4 kelompok sudah mempresentasikan masing-masing masalahnya. Sudah ada pertanyaannya, sudah ada solusinya, ya. Kita akan masuk pada materi selanjutnya ya. Kita akan nonton dulu. Nonton tentang bagaimana YouTube tentang demokrasi anarkis ya. Seperti apa modelnya. Nih, ini ya, kalian saksikan. Tuh. Ini bentuk demokrasi ya, yang diadakan oleh mahasiswa. Para mahasiswa memberikan sejumlah beton pembatas yang digunakan untuk menutup jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Kepresidenan. Seorang mahasiswa bahkan membawa sebotol bensin
dan menyiramnya ke ban lalu dibiarkan terbakar. Kemudian mahasiswa lainnya melempar. Inilah bentuk demokrasi yang anarkis. Kalian tahu. Seharusnya kita tidak seperti itu ya. Tidak boleh merusak fasilitas negara. Kalau kita merusak fasilitas negara itu berimbas kepada rakyatnya sendiri, kita sendiri. Bertuliskan reformasi di Kediri. Adapun aksi ini digelar dalam rangka 9 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Aparat kepolisian menerjunkan lebih dari 1.600 personel guna mengamankan jalannya aksi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro berpesan agar demonstran melakukan aksi dengan tertib dan mematuhi batasan waktu sesuai aturan undang-undang. Oke, itu ya gambaran tentang demokrasi yang anarkis. Oke, apa yang kalian bisa petik dari setelah kita nonton YouTube itu di atas? Ya, modelnya seperti ini. Ya, kalian boleh lihat. Aku akan bagikan di masing-masing mejanya. Nih untuk demokrasi ya, ya anarkis. Tidak, ini tuh ya, nih inilah bentuk demokrasi yang bersifat anarkis. Ini gambarnya ya. Nah, selanjutnya kalian tahu apa nih? Siapa yang tahu? Nih, pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan sekali setahun untuk memilih 5 tahun sekali, ya. Untuk memilih ya 5 tahun sekali ya. Ya, ini untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR yang dulu di pemerintahan, ya. Nih. Perhatian, ya. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa agar di perjalanan kita selamat sampai tujuan. Amin. Arisa. Ya, selanjutnya kelompok 3. Hati di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selanjutnya kelompok 2. Kasih Bu. Ya, hati di jalan ya. Kasih. Bu. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ayo. Ayo. Ya. 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 Hati di jalan ya. Oke. Kasih ya. Hati di jalan. Oke, kasih ya.